Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ustadz Abdul Wahid yang kami Nggih, hormati, kami apa bener? muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Nggih, nggih. Nggih, jamaah KSO nggih. rahmati Allah. Baiklah, pertama seperti biasa kita akan bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan pagi ini atas taufik dan hidayahnya juga sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Sebelum mulai, marilah kita bersama-sama agar ilmu yang kita terima ini dapat dengan mudah kita terima. Kita sama-sama membaca doa untuk belajar. Marilah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Bismillahirrahmanirrahim. islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jadani ilma warzuqni fahma. Ilmu. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam bilisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, seperti biasa, eh, hari Kamis hari ini tanggal 13 Maret tahun 2025 bertepatan dengan 13 Ramadan 1446 Hijriah. Kajian KSO yang ke-242 ya Mas Hendri ya. Ye, 243 Mas. Di 200 43. oh 43 maaf 243 kajian tematik yang alhamdulillah kita rutin mengikuti kajian hari Kamis subuh. Hari ini akan membahas fikih lansia, bimbingan Islam dengan tema bersuci, sholat dan puasa bagi manula yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz yang kami hormati, kami muliakan, Abdul Wahid, MPDI, Islam ya Ustadz itu juga ya. Masih di mute Ustadz, masih di mute punya Ustadz ininya. Oh, Dan nggih. Monggo, ya, monggo. ya, Nggih. mantap, silakan. Eh, seperti biasa kita juga akan sebelum mulai kita mendengarkan dulu tilawah dan sari tilawah yang insya Allah akan disampaikan rekan kita, teman kita Mas Heri Idial Utomo yang akan membawakan surat Yasin ayat ke-67 dan 69. Kepada Mas Heri, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tilawah dan sari tilawah surat Yasin ayat 67 sampai dengan 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره
ishu fil khalqi afala ya'qilun wa ma 'allamnahu as-sihra wa ma nambaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Seandainya kami menghendaki, pastilah kami akan mengubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup meneruskan perjalanan dan juga tidak sanggup pulang kembali. Siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami balik proses penciptaannya dari kuat menuju lemah. Maka, apakah mereka tidak mengerti? Kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Nabi Muhammad. Dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Wahyu yang kami turunkan kepadanya itu tidak lain hanyalah pelajaran. Dan Al-Quran yang jelas memberi penerangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Semoga kita yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dengan Al-Quran, bisa mendapat pelajaran dari Al-Quran dan jadi petunjuk hidup kita dalam kehidupan kita. Baik, kepada Ya, Ustadz baik, mungkin sepertinya Pak Ustadz sudah siap dengan kajian. Nggih, sudah siap nggih. Ya, monggo Ustadz. Monggo. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat bahagia ini kita dipertemukan yang kesekian kalinya dalam kajian yang spesial di bulan Ramadan. Untuk kajian kali ini kita akan membahas tentang masalah fikih lansia, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan orang yang sudah lanjut usia. Itu adalah judul yang sebenarnya ini siapa saja bisa nanti menjadi objek kajian, walaupun tidak lanjut usia, tetapi dia mengalami yang namanya situasi emergensi. Nah, kami memulai dengan membacakan hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i ke 2620. Ada seorang sahabat namanya Abu Rozin Laqit Ibnu Amir itu berkata kepada Nabi, menyampaikan situasi yang sedang menimpa ayahnya. Beliau mengatakan begini, Inna abi syaikhun kabirun. Inna abi sesungguhnya bapakku, syaikhun kabirun adalah orang yang sudah tua, sudah lanjut usia. Syaikhun itu menurut ilmu ahli bahasa, menurut ilmu morfologi, ya, ilmu sorof. Ilmu morfologi itu bahasa Arabnya ilmu sorof. Syaikhun itu orang yang sudah berusia majawazal arba'ina. Ya, manjawazal arba'ina. Orang yang lebih di atas 40 itu namanya syekh istilahnya.
Atau ada orang yang tidak mencapai usia, belum mencapai usia 40, tetapi dia mempunyai pengetahuan agama yang sangat mendalam dan komprehensif, maka dia disebut syekh. Seperti misalnya ada seorang kiai masih muda, seorang ustadz yang masih muda, dia menguasai ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kaidah fikih, ilmu mantik, ilmu balaghah dan seterusnya dikuasai sehingga beliau sudah mencapai derajat membaca dan sekaligus menganalisa lalu mengambil kesimpulan dengan metodologi-metodologi ilmu Islam, ilmu studi Islam, maka dia disebut dengan syekh. Istilahnya dia adalah syekh namanya. Walaupun belum 40. Nah ini sekedar wawasan. Nah Abu Rozin ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna abi syekhun. Tapi yang dimaksud di sini orang yang sudah sangat sepuh, yang melebihi 40 sampai tak terbatas. Terus la yastati'u al-hajjah. Dia tidak bisa Nabi untuk melakukan ibadah haji. Walal umrota. Dan dia tidak mampu melakukan ibadah umrah. Walal dha'na. Dan dia juga tidak mampu untuk melakukan perjalanannya. Terus Nabi mengatakan faqala fahujja wa'tamir ang abika fahujja, maka kamu lakukanlah haji an abika atas nama bapakmu, wa'tamir dan umrohlah kamu juga atas nama bapakmu atau ayahmu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadis pengantar bahwa orang yang sudah lansia atau dengan arti orang yang tidak mempunyai oleh Allah diberi atau sedang diberi ujian yang berada di dalam keadaan emergensi, tidak mampu melakukan ibadah secara mandiri, dilakukan sendiri. Ini sebagai isyarah atau indikasi atau petunjuk sekaligus di dalam agama, orang yang masih dalam keadaan walaupun berada di dalam keadaan yang seperti itu saja, oleh Allah masih diberi kesempatan untuk mendapatkan pahala. Sehingga menurut ulama fikih, hadis ini derajatnya sahih. Derajatnya sahih di dalam kitab Sunan Tirmidzi ke 2620 dan di dalam Sunan An-Nasa'i hadis ke 932. Ngapunten Bapak Ibu, saya nggak pakai laptop nggak apa-apa nggih. Yang penting materinya sudah bisa kami sampaikan gitu nggih. Nggak apa-apa nggih. Nggak apa-apa. Oh nggih. Menurut ulama fikih di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ini hadis memberikan petunjuk kepada kita, orang yang sudah sepuh walaupun masih hidup, belum meninggal dunia, itu andaikan dia tidak mampu melaksanakan haji, tidak mampu melakukan ibadah umroh, maka boleh dilakukan oleh keluarganya dan oleh anaknya atau siapa saja yang membantu dia, baik membantu atas sukarela, namanya tatawwu. Tatawwu itu artinya berbuat sesuatu secara sukarela, tidak diwajibkan tapi dilakukan, namanya tatawwu. Terus atau dilakukan secara profesional, yaitu menghajikan dengan nama haji badal atau mengumrohkan dengan umroh badal, begitu. Nah ini menurut keterangan ulama fikih berdasarkan hadis tadi itu. Sehingga misalnya ada orang yang tidak mampu untuk berangkat umroh, tidak mampu berangkat haji,
lalu dia mendatangi salah satu biro travel haji dan umroh. Dia mengatakan, Pak, ini saya mau titip menghajikan dan membadalkan umroh atau membadalkan haji. Maka secara hukum agama itu sah. Gitu. Nah ini sekaligus petunjuk dari Nabi bahwa kita tidak perlu berputus asa. Dan tidak boleh berputus asa karena dilarang oleh Nabi. Apa mungkin ya saya punya banyak amal. Sementara saya sudah tua. Saya sujud saja pakai tongket misalnya. Kita berangkat ke masjid saja sudah sholat tidak bisa sempurna dan seterusnya. Nah masih banyak jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekedar pengantar dari kami. Pengantar tentang bahwa di usia senja pun, di usia tua pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membuka pintu-pintu untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya dan sesuai kemampuannya. Nah, ini pengantarnya. Sekarang masuk kepada fikih lansia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada fikih lansia, artinya petunjuk-petunjuk hukum agama yang berhubungan dengan ibadah sehari-hari, mulai dari bersuci, sholat dan puasa. Yang kadang jamaah itu belum sepenuhnya mengetahui tata caranya bagaimana, atau sudah tahu tapi ragu ini benar apa enggak. Atau jangan-jangan selama ini melakukannya tidak melalui prosedur fikih, tidak melalui prosedur pemahaman di dalam kitab-kitab fikih berdasarkan hadis Nabi misalnya, sehingga mungkin keliru, ya, mungkin tidak tepat, ya. Karena apa? Karena ini nggak mengerti tata caranya. Nah, saya ambil contoh, ini langsung ke masalah nopo, ke masalah contoh orang sujud. Ngapunten nggih. Saya praktekkan sujud nggih. Sekedap saya mau meletakkan kamera saya agar saya bisa praktek sujud secara definitif, ya, secara definitif menurut hadis dan keterangan ulama. Nah, ini saya praktekkan sujud ini. Sekedap. Sekedap. Ngapunten. Nah, maksudnya kami adalah orang yang sujud karena saya off kamera dulu ya. Saya bisa praktek untuk sujud. Orang yang sholat menggunakan kursi ini idealnya ya. Kalau memang nggak tahu secara ilmu ya nggak masalah. Tapi kan harus bertanya ketika kita tidak tahu. Ini bisa praktekkan. Apunten. Saya buka kamera saya dulu. Nah, G. Kelihatan G? Kelihatan, kelihatan. G. Ini saya praktekkan pakai kursi. Jadi Bapak Ibu, kalau saya sholat pakai kursi, nah ini G. Nah ini G. Ada orang yang model sholat ketika sujud itu, ketika sholat pakai kursi karena dia nggak kuat untuk rukuk dan sujud secara sempurna. Tapi dia mampu berdiri. Ya. Allahu Akbar. Ya. Lalu dia rukuk. Allahu Akbar. Rukuknya agak sempurna. Rukuknya agak sempurna begini. Lalu Sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud dia begini. Allahu Akbar. Nah. Saya tanya ke panjenengan. Ini rukuknya lebih tinggi sujud apa lebih rendah sujud? Lebih rendah ruku. Lebih rendah ruku. Sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya lebih rendah daripada Sujud. daripada sujud.
Lah ini namanya praktek fikihnya kurang ideal. Saya Ya. tidak menyalahkan, ya. Saya tidak menyalahkan, tapi saya ingin memberi petunjuk yang ideal menurut keterangan kitab seperti ini di kitab Bidayatul Mujtahid. Ini saya tampilkan nih di kitab nih loh. Nah, di mana ya? Nah, nih. Nah, di kitab Bidayatul Mujtahid ini diterangkan. Mana kitab Bidayatul Mujtahid ini? Atau di kitab Al-Fiqhul Islami ini. Nah, ini di perpustakaan pondok kami ini. Ya. Nah, diterangkan bahwa sujud itu kudu lebih rendah daripada Rukuk. Ruku. rukuk gitu. Maka gimana Ustadz? Apakah yang begitu tidak sah ya? Kalau belum tahu secara keilmuan ya tidak ada hukumnya. Tapi kalau sudah ngaji bertanya ya kudu dilakukan secara sempurna. Yang ideal begini. Nah, saya praktekkan ini nggih. Saya praktekkan kalau sholat itu pakai kursi dan mampu berdiri, ya mampu berdiri, hanya waktu sujud saja yang nggak mampu, maka caranya gini. Allahu Akbar. Lalu rokok, rokoknya jangan difulkan. Allahu Akbar. Nah ini sudah dianggap rokok. Sami Allahu liman hamidah. Lalu sujud. Allahu Akbar. Nah, intinya bagaimana? Intinya secara konseptual agama, sujud itu harus lebih rendah dari ruku. Nah, gitu. Sujud itu harus lebih rendah dari ruku. Jangan dibalik. Rukuknya yang lebih rendah dari sujud. Nah, ini saya katakan ya nggak pas. Secara hukum itu nggak pas. Secara praktis agama itu tidak pas. Begitu. Itu contoh satu. Ini ilmu-ilmu yang praktis mawon. Yang kami amati tidak eh, kurang ideal. Kurang ideal menurut tata cara fikih. Gitu. Karena namanya sujud itu ya lebih rendah daripada ruku. Gitu. Yang kedua adalah masalah mengambil rukhsah. Nah, ngambil rukhsah. Ya. Di dalam hadis itu diterangkan bahwasanya innallaha yuhibbu an tu'ta azaimuhu kama an tu'ta eh, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama an tu'ta azaimuhu. Begitu. Allah itu suka kalau hambanya itu ngambil rukhsah ketika dia diberi rukhsah. Seorang hamba itu ngambil dispensasi ketika dia berhak ngambil dispensasi. Sebagaimana Allah itu juga suka. Nah ini yang sering kepotong itu. Separuh variabel kedua itu sering kepotong. Hadis ini. Yaitu Allah itu suka kepada seorang hamba ketika diberi rukhsah atau dispensasi diambil. Nah, lalu dipotong yang variabel kedua. Padahal variabel kedua begini. Kama antu ta azaimuhu. Dan Allah juga suka sebagaimana ketika orang itu tidak berada di dalam kondisi emergensi. Artinya dia masih mampu. Itu tidak mengambil hukum emergensi. Tapi ngambil hukum normal. Ya, azaim itu hukum azima, yaitu hukum normal. Ya ketika normal nggak boleh ngambil 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 rukhsah atau ngambil dispensasi nggak boleh. Maka dalam fikih begini, orang itu boleh sholat duduk kalau memang betul-betul nggak mampu berdiri, itu. Lah aturannya begini, seperti di kitab Al-Fiqhul Islami itu diterangkan begini. Orang yang eh, mau ngambil sholat sholat duduk, maka syaratnya diantaranya adalah dapat rukhsah dia tetap sholat tanpa berdiri. Kalau sekiranya dia berdiri akan terjadi masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan, kesulitan yang sangat parah.
akhirnya bisa menimbulkan satu, bisa menyebabkan sakit, bisa menambah penyakit baru, atau bisa memperlambat sembuhnya sakit. Contoh satu. Contoh yang kedua, atau dia kalau tidak ngambil dispensasi, dia bisa jatuh karena sholatnya ini nggak sholat duduk, sholatnya berdiri. Nah, dia pusing kepalanya kalau berdiri, gitu ya. Kalau pusing kepalanya ketika berdiri, berarti dia ngambil rukhsah. Gak boleh dia maksa-maksa dia tetap berdiri. Karena kalau berdiri dia kepalanya pusing. Kemudian karena kepalanya pusing akhirnya jatuh. Akhirnya jatuh bertambah penyakit baru. Nah itu baru tidak boleh. Artinya dia harus eh, tidak boleh berdiri tapi duduk. Gitu. Nah ini namanya tata cara ataupun hierarki. Hierarki secara fikih begitu. Tidak boleh asal-asalan. Gitu. Kenapa? Karena Allah nggak suka kalau, nggak suka kalau, dia main badminton kok. Tapi, jadi kalau pas sore atau pagi main badminton. Atau goes eh, sampai 5 kilo, 10 kilo. Tapi waktunya sholat kok duduk. Nah, ini kan berarti dia artinya dia kurang, saya katakan kurang proporsional di dalam meletakkan keadilan melaksanakan amal ibadah. Karena dia ternyata masih mampu main badminton, ya berarti sholatnya nggak boleh duduk dong. Badminton bisa kok gitu. Nah, itu gambarannya, gambaran bahwasanya orang itu kalau ngambil rukhsah, ngambil dispensasi, harus sesuai dengan hierarkinya, tidak asal-asalan begitu. Tidak asal-asalan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama an tu'ta azaimuhu." Allah itu suka seorang hamba kepada seorang hamba yang dia kalau diberi rukhsah dia ambil. Tapi sebagaimana Allah juga suka kalau dia sebenarnya belum berhak mendapatkan dispensasi, dia tidak ngambil gitu. Nah, saya kira itu sebagai pengantar di dalam contoh sholat. Pengantar maksudnya pengantar pembahasan ya. Pembahasan sholat. Lalu ada bab bersuci. Nah ini ada pasal-pasal yang di dalam masalah bersuci itu perlu perlu eh, disosialisasikan secara masif. Karena apa? Karena mohon maaf, mungkin sekarang yang namanya penyakit yang menyebabkan orang itu tidak bisa bersuci secara sempurna itu ya lumayan banyak begitu. Walaupun tidak sangat banyak ya lumayan banyak. Untuk orang-orang usia tertentu dia tidak bisa bersuci secara sempurna. Contohnya apa? Nah, contohnya ini. Tempo hari ada jamaah kami di daerah Saujajar itu. Ya, kami tidak perlu menyebutkan namanya. Ya, jamaah kami ini, ngapunten mohon maaf. Dia kalau pipis itu nggak terasa. Tiba-tiba bior gitu keluar pipis. Ya, sehingga tapi dia bisa sholat ke masjid, datang ke masjid dia ikut. Mau nggak mau dia pakai pempes. Dia nggak pakai pempes. Persoalannya begini, eh boleh bagaimana kalau pas sholat itu ternyata keluar? Jadi karena dia nggak tahu kalau pipis, jadi setiap pipis dia nggak tahu, artinya nggak merasa kalau pipisnya keluar, karena siap berpenyakit, ada penyakit, ya apa ya, ini loh, Sarap. stroke ya, mati separuhnya ini, Sarap. anu saraf ya, jadi kalau pipis nggak terasa. Lalu gimana kalau sholat dia pas sholat itu keluar itu? Dia pakai pempes. Maka fikihnya begini. Kalau masih ada waktu yang tersisa untuk sholat, maka dia sucikan kelaminnya dan ganti pempes, lalu segera sholat.
Jadi sholatnya diulang. Begitu. Tetapi kalau maaf ya, selain diulang, perlu diketahui orang yang situasi fisiknya sudah begitu, dia kalau bersuci caranya menurut fikih, cara fikih, dia kalau bersuci jangan awal-awal. Jadi iqomah kurang 2 menit, dia sudah ke kamar mandi, lalu ganti pempes, dia disucikan dan ganti pempes. Dan mencari masjid yang tidak lama-lama sholatnya. Kalau cari masjid yang masjidnya itu baca Al-Baqarah sampai selesai, buyar dia itu sholatnya. Cari yang cukup baca Al-Kafirun, baca Al-Ikhlas. Untuk apa? Agar dia bisa sempurna ikut jamaah dan tidak kecolongan keluar pipis. Itu secara fikih. Jadi di Al-Quran surah At-Taubat Allah berfirman begini. Saya selalu membuat tema kajian itu fikih. Kenapa? Karena Al-Quran nyuruh fikih. Di Al-Quran itu nyuruh fikih. Yaitu di surah At-Taubat ayat 100. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa makanal mu'minuna, tidak sebaiknya orang-orang yang beriman, ya, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah, mereka semuanya berangkat ke medan perang, ya. Berangkat ke medan perang untuk berperang. Tidak seharusnya itu. Falaula nafara min kulli firqatin, maka seharusnya ada, ya, nafara min kulli firqatin minhum, ada sebagian ta'ifatun liyatafaqqahu fiddin. Satu kelompok yatafaqqahu fiddin, yang mereka mendalami, yatafaqqahu. Ya tafaqquh itu paham. Bukan hanya baca hadis dan Qur'annya. Tetapi paham ini maksudnya gimana. Ya ayatnya begini, hadisnya begini. Nah, maaf bukan At-Taubat bukan 100 ayat 100 nggih. 122. Nanti panjenengan cek kembali nggih. Cek kembali. Ini saya sambil bukakan niki nggih. Wa makanal mu'minuna liyamfiru kaffah. Ya ayat surat At-Taubat ayat 122. Nah, liyatafaqqahu fiddin. Jadi di Al-Qur'an itu Allah memerintahkan untuk tafaqquh fiddin, ngerti. Ya tafaqqahu supaya ngerti ahli fikih fiddin ing dalam urusan agama, begitu. Waliyunziru qaumahum. Kemudian mengajarkan peringatan-peringatan agama ya kepada kaumnya. Nah, itu ayat pertama. Yang berikutnya di surah Yunus, di surah Al-Anbiya Allah berfirman bahwasanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau tidak paham tentang agama, fasalu ahla dzikri, bertanya kepada ahlinya. Ahlinya itu siapa? Ahli agama itu kalau menurut ilmu usul fikih itu orang yang paham minimal 6 disiplin ilmu. Iya. Jadi ahli agama yang dimaksud di Al-Qur'an itu minimal menguasai 6 disiplin ilmu. Satu, namanya ilmu nahwu. Ilmu gramatika bahasa Arab, ilmu yang mengetahui tata cara bahasa, baca kitab itu kitabnya nggak berharokat, ya. Nah itu ngerti dia. Lalu ilmu sharaf, ilmu morfologi. Yang kedua ilmu usul fikih. Yang ketiga ya, yang ketiga ilmu usul fikih. Yang keempat ilmu kaidah fikih. Yang kelima ulumul Quran. Yang keenam ulumul hadis. Nah, idealnya ditambah dengan ilmu mantik dan balaghah. Jadi ada 8 gitu. Ada 8 ilmu. Ideal sangat idealnya ya 10 ilmu. Nah, untuk menjelaskan agama di dalam Quran, di dalam hadis,
itu harus menguasai nahwu, shorof, usul fikih, kaidah fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, mantik, balagho. Itu. Nah, maksudnya kami begini Bapak Ibu. Ketika kita bertanya, ini betul-betul tepat sasaran. Karena kami ini sering dapat pertanyaan, yang pertanyaan itu berhubungan dengan agama, mendapatkan penjelasan yang terpotong-potong. Ya, contohnya tadi, Ustadz katanya kalau dapat rukhsah harus diambil. Oh iya, memang harus diambil. Enggak Ustadz, katanya Allah tidak suka alias Allah itu membenci kepada hambanya kalau dia diberi rukhsah dia tidak ngambil. Betul. Tapi itu kepotong hadisnya. Gitu. Kenapa? Kalau ngambil rukhsah itu juga disesuaikan dengan porsinya. Nah, porsi fikihnya. Porsi fikihnya gimana? Kalau rukhsah itu ada standarnya. Ada orang misalnya, kenapa Bapak, Ibu, kenapa kok nggak puasa? Oh iya, karena saya tidak kuat puasa. Nah terus, tidak kuat puasanya bagaimana? Seperti apa tidak kuatnya? Oh kalau puasa itu saya asam lambung, Ustaz. Terus asam lambungnya itu sudah diperiksakan ke dokter, nopo belum? Oh belum. Nah ini kurang prosedural. Orang boleh tidak puasa karena tidak kuat lantaran usia, lantaran sakit. Itu harus dikonsultasikan ke dokter. Secara fikih harus konsultasi ke dokter. Tanya dulu dokter. Lalu apakah cukup tanya dokter? Oh tidak. Tidak cukup, belum cukup tanya ke dokter. Harus melalui namanya tajribah. Apa itu tajribah? Eksperimen. Praktek dulu, coba dites dulu puasa sehari. Oh ternyata jam 9 sudah asam lambung. Gitu ya. Sudah sakit dan sudah gak ketulungan sakitnya. Begitu. Tapi asam lambungnya bukan hanya Ramadan. Karena kadang ada yang asam lambung pas Ramadan saja gitu ya. Di luar Ramadan tidak ada asam lambung. Nah, ini berarti belum memenuhi kriteria ngambil rukhsah. Begitu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena memang banyak sekali sebenarnya yang harus kita pelajari, ya, yang ngapunten tidak cukup. Jangankan 1 jam, 1 hari pun kalau kita ngaji bab ilmu, lalu buka kitab-kitabnya para ulama, itu nggak cukup sehari, apalagi 1 jam. Maka dari itu kami prioritaskan pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam majelis daring ini untuk sharing-sharing yang praktis-praktis, yang aktual dan banyak terjadi di lapangan. Monggo panjenengan tanyakan kepada kami. Kami jika bisa menjawab akan kami terangkan. Jika tidak bisa menjawab secara detail, maka kami akan memberikan tulisan-tulisan yang akan nanti saya kirimkan lewat WhatsApp melalui Pak Hendri. Nah, begitu. Karena apa namanya? Karena kemarin itu sampai begini. Sampai ada Pak Hendri itu masih ingat itu. Tanya kepada saya, Ustadz, katanya puasa di hari Kamis itu hadisnya dhaif. Wah, jadi sekarang ini banyak mak ya Kiai Google sama Kiai YouTube sama Kiai TikTok itu begitu mudahnya menggurui kita gitu loh. Sehingga sampai-sampai puasa Kamis yang sudah dilakukan beratus-ratus tahun itu baru sekarang muncul itu bahwa apa namanya hadisnya doif gitu. Nah ini kan kalau diterima oleh orang yang kosong pikirannya, ya pikiran kosong, tidak mengerti tentang apa ilmu hadis, ya ulumul hadis itu bagaimana menyikapi hadis doif, itu bisa-bisa ragu mau puasa Kamis itu. Wah, jangan puasa deh. Kenapa? Ini hadisnya doif. Gitu. Nah ini kalau nggak paham struktur ilmunya kan bahaya. Iya, bahaya. Kenapa kok begitu? Loh, iya. Karena berpuasa itu walaupun tidak hari Kamis itu boleh dan dianjurkan. Hadisnya Bukhari. Hadis Sahih Bukhari bahwa Nabi itu datang ke rumahnya Aisyah. Datang ke rumah Aisyah. Waktunya menggilir ke Aisyah. Nabi itu mengatakan kepada Aisyah begini, hal indakum syai'un. Wahai Aisyah, apakah ada makanan?
Nabi bertanya begitu, Aisyah mengatakan, menjawab, laisa indana syai'un. Nabi, kami nggak punya apa-apa ini pagi ini, nggak ada sarapan. Lalu Nabi mengatakan, idzan inni shaim. Ya kalau begitu aku puasa. Lah ini puasa bukan karena apa-apa ini. Ini namanya puasa mutlak. Maka katanya Imam Ghazali, berpuasa di hari apapun itu boleh dan bagus. Gitu loh. Kenapa? Asalnya atau dasarnya orang berpuasa itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang nggak boleh itu menghususkan puasa di hari-hari tertentu yang bukan karena tujuan yang baik dan benar. Atau berpuasa di hari-hari yang dilarang oleh Allah. Contohnya berpuasa waktu hari raya. Itu nggak boleh. Tanggal 1 Syawal berpuasa nggak boleh. Tapi ini tidak perlu ditarik sudah. Nggak perlu ditarik ke bab perbedaan. Perbedaan apa? Begini, ada orang yang berpuasa dan ikut hari raya. Ikut hari rayanya itu ikut di hari raya yang mana ada kelompok lain yang dia masih belum hari raya. Bagaimana puasanya? Nah, ini tidak perlu ditarik ke situ. Kenapa? Karena orang yang hari raya dan yang puasa ngikutin hari puasanya. Maksudnya gitu hari puasanya gimana? Oh, kalau puasanya itu ikut cara hitungan, hisab misalnya, ya berarti hari rayanya ikut hisab. Nah, lalu kalau puasanya itu ikut ru'yah, hisab dan ru'yah sekaligus, maka ya puasanya ngikutin yang hisab dan ru'yah sekaligus. Begitu. Udah ada masalah sudah. Misalnya suatu ketika ada perbedaan penentuan hari raya. Nggak ada masalah, tidak termasuk itu gitu loh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menghususkan puasa itu contohnya yang lain adalah puasa dihususkan hari Jumat. Tidak boleh, makruh hukumnya. Makruh. Tetapi kalau ada keterangan misalnya seperti yang ditanya oleh Pak Hendri. Oh ini Ustadz ini kok hadisnya puasa hari Kamis itu kok doif. Itu lucu. Lucu kenapa? Berpuasa yang bukan puasa wajib. Ya, berpuasa yang bukan puasa wajib. Niatnya mendekat diri kepada Allah. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Lalu menurut Imam As-Suyuti di syarahnya Tadribur Rawi. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ahli hadis yang apa namanya yang menulis kitab hadis Bulughul Maram, syarahnya Sahih Bukhari dan kitab-kitab yang lain itu mengatakan dan mayoritas ulama dunia, kelas dunia seperti Imam Ibnu Hajar boleh mengamalkan hadis dhaif, bahkan dianjurkan kalau itu berhubungan dengan amalan-amalan utama, bukan hukum halal haram. Yang nggak boleh pakai hadis dhaif menurut mayoritas ulama, yaitu adalah hadis yang digunakan untuk menentukan hukum halal dan haram. Tapi kalau fadhailul a'mal, keutamaan beramal, itu menurut ulama-ulama besar sekali Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan Imam Bukhari itu mengamalkan amalan-amalan utama dengan berpedoman pada hadis dhaif. Contohnya apa? Hadisnya Imam Bukhari yang ada di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nah, yang begini-begini ini sering orang, maaf dalam tanda petik, orang yang tidak menekuni ilmu agama dengan detail itu kecolongan. Ya, kecolongan. Apalagi ngajinya itu ngaji yang model, oh ini doif, oh ini sohe. Itu gak benar. Saya kata itu tidak benar. Secara metodologi gak benar. Jadi ada yang sahih pasti diamalkan, ada dhaif yang tidak boleh diamalkan karena sangat dhaif. Ada yang dhaif masih ditoleransi. Nah, gitu. Coba misalnya Pak Hendri kemarin itu yang ketika bertanya kepada saya lewat WhatsApp, Ustadz benar apa enggak dan seterusnya. Itu memang belum saya jawab. Saya enggak sempat karena juga
Saya baru kemarin baru pulang umroh ya, dari awal Ramadan sampai kemarin baru pulang, dan banyak banget kesibukan yang kami lakukan sehingga nggak sempat jauh. Ini salah satu contoh, nggih. Jadi kalau panjenengan nanti karena dunia sudah sangat bebas, digitalisasi urusan agama itu sudah sangat masif, maka ketika kita ngaji bab agama harus betul-betul bertanya kepada yang betul-betul ahli. Ahli minimal punya kemampuan 8 ilmu, 8 disiplin ilmu yang kami sebutkan tadi. Nah, kenapa ini mungkin tambahan dari kami, dari saya, agar ngaji itu betul-betul ngaji gitu ya. Minimal bisa menjelaskan dengan detail. Ini konsepnya begini, dalilnya begini, konsepnya seperti ini, lalu para ulama mengambil keputusan seperti ini. Nah, gitu. Saya kira begitu, monggo Bapak Ibu, ini semoga bersabar dengan lamanya ngaji ini karena memang ngaji kadang butuh lama gitu ya. Ada persoalan-persoalan yang harus diterangkan secara detail. Kalau diterangkan dipotong-potong itu bahaya gitu ya. Monggo silakan tanya jawab, dan nanti mohon dengan hormat recordnya kajian ini untuk dikirim ke saya, akan kami upload di YouTube dan agar menjadi manfaat lebih meluas. Ya, Sekian, terima kasih. Monggo. ya, baik. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Eh, Ustadz, punya waktu sampai jam berapa Ustadz? Itu yang pertama Ustadz. Mungkin sampai setengah tujuh, nggih. 10 menit ya Ustadz ya. Mungkin tidak apa-apa lah, tambah-tambah sampai setengah tujuh lebih seperempat atau 6 lebih 45 menit. Monggo. Oke, baik Ustadz. Ya, eh, saya memulai aja bertanya dulu Ustadz. Iya, Tadi monggo, monggo. sholat tadi yang rukhsah tadi, sehingga kita harus duduk itu tadi. Nah, apakah Iya. itu berlaku untuk sholat sunnah Ustadz? Karena ada yang bawa sholat sunnah itu boleh aja duduk gitu, tidak perlu mencari rukhsahnya itu. Itu Oh bagaimana iya, Ustadz? iya. Oke, baik. Langsung singkat, Ge. Ya, monggo, monggo Ustadz. Sholat sunnah itu bebas. Artinya bebas begini. Orang yang masih mampu berdiri boleh sholat melakukannya dengan duduk. Walaupun tidak dalam keadaan emergensi. Boleh. Tetapi begini. Tetapi pahalanya itu kalah dengan yang berdiri. Gitu ya. Pahalanya kalah yang berdiri. Jadi apa itu apa ya? Yang paling afdol adalah al-qaim alal qaid. Orang yang sholatnya berdiri, sholatul qaim alal qaid. Sholatnya orang yang berdiri ketika sholat sunnah itu lebih tinggi pahalanya, lebih mulia pahalanya daripada orang yang sholat duduk. Boleh, iya memang boleh. Secara fikih boleh. Boleh ya Cuma Ustadz? kalau masih mampu berdiri, sebaiknya berdiri. Sebaiknya berdiri. Kenapa? Lebih besar pahalanya. Begitu. Bukan hanya duduk. Termasuk sholat sunnah boleh dikerjakan dalam keadaan berkendara. Baik mobil maupun motor. Tidak harus menghadap kiblat. Kenapa? Karena Nabi pernah sholat sunnah. Sholatnya itu sambil naik onta. Jadi arah kiblatnya mengikuti arahnya kendaraan berlaju. Boleh, tapi itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak boleh, kecuali sangat emergensi seperti perjalanan pesawat. Perjalanan pesawat dari Jakarta, boarding pesawat pukul 4 pagi, sementara subuh itu jam 4 lebih 35 menit misalnya, dia pasti kehilangan waktu subuh di jalan. Iya, sementara Ya, dia pesawat dari Jakarta menuju Jawa Timur, arahnya membelakangi kiblat. Gimana sholatnya? Ya sholat saja, namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat menghormat waktu. Sholatnya tetap sah, sah dilakukan semampunya. Menurut mayoritas ulama, nanti ketika nyampe Jawa Timur, dia sholat mengkodok sholatnya. Gitu. Karena sholatnya tadi dilakukan secara tidak sempurna. Ini karena sholat wajib. Kalau sholat sunnah bebas. Artinya bebas, mau berdiri, mau duduk, mau sambil kendaraan. Tidak ada apa, boleh dilakukan. Boleh ya, bukan berarti harus. Boleh. Jadi dalam bab agama ini Pak,
kami kadang harus menjelaskan dengan detail. Jadi bedakan antara wajib, sunnah, mubah. Ya, wajib berarti tidak boleh ditawar kecuali darurat. Sunnah boleh dilakukan, boleh tidak. Artinya dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapatkan sanksi dosa atau siksa. Mubah, mubah ini boleh bebas saja. Mau dilakukan, tidak dilakukan, terserah. Namanya mubah. Ada makruh. Nah, kadang begini, ini, problem dalam dalam praktek keagamaan. Perkara mubah dimasukkan sunnah dan perkara sunnah dimasukkan wajib. Wah, ini problem. Contoh begini. Ini ilmu saya masukkan bab usul fikih nih. Misalnya gini, orang nggak mengerti kalau iftitah itu sunnah. Ya, misalnya bapak-bapak membaca kabira walhamdulillahi katsira atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu hukumnya sunnah. Kalau ini tidak dipahamkan bahwa ini sunnah, orang itu bisa kecolongan tidak baca Fatihah ketika sholat. Kenapa? Kok kecolongan? Iya, karena dia datang berjamaah telat-telat. Iya, takbir Allahu Akbar. Dia langsung baca iftitah, tidak baca Fatihah. Padahal yang wajib Fatihah. Tanpa kita melihat bahwasanya makmum itu kalau sudah berjamaah sudah tidak wajib baca Fatihah. Tanpa melihat itu, karena ini bagian dari perbedaan. Perbedaan cara pandang. Tetapi bahwa hukum Fatihah itu wajib. Harus mengalahkan yang sunnah. Yang yaitu namanya iftitah. Begitu. Nah, maka saya, insya Allah Pak Hendri ini sangat paham saya. Karena Pak Hendri selalu nguntit saya kemana-mana ngaji itu. Ke Cut Nyadin, ke Panglima Besar Sudirman, kadang ke Manarul mungkin loh ya. Mungkin apa kemana. Pokoknya yang di dekat-dekat rumahnya Pak Hendri itu. Nah, saya menekankan banget, tolong pahami mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan sampai sunnahnya itu dianggap wajib. Akhirnya ketika melakukan sesuatu memprioritaskan sunnah daripada wajib. Wajibnya kecolongan. Gitu. Maka dari itu Bapak, panjenengan, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian ini, kajian agama ini memang betul-betul sangat luas. Termasuk yang ditanyakan Bapak tadi itu kesimpulannya adalah jadi Pak Sinten niki namine saya Rodian, Rodian, Pak Rod, Rodia. Pak ya. Rodia ini apa namanya? Perlu bertanya satu, saya jawab lebih tadi itu ya. Ya, jadi Alhamdulillah, kalau tambah ilmunya banyak. jadi kalau ibadah sholat sunnah itu boleh panjenengan lakukan duduk. Ya, Bahkan sambil rebahan. Sambil rebahan karena memang nggak kuat ini. Mungkin sakit, mungkin gak enak badan. Udahlah saya tak sholat sunnah rebahan. Nanti sholat wajibnya tak duduk. Misalnya. Boleh. Tetapi kalau orang itu masih mampu berdiri, pilih berdiri. Orang yang duduk mampu berdiri, maka pilih berdiri. Orang yang mampu duduk, dia dalam keadaan rebahan, maka pilih duduk daripada rebahan. Seperti itu. Itu secara fikih begitu, Pak. ya, baik. Monggo. Terima kasih Ustaz Jazakallah khair. Ini Saya Pak Rodian. menyambung yang sholat tadi Ustaz, menyambung yang sholat. Ini ada pertanyaan di ini apa di chat chatting. Nggih. Assalamualaikum, mohon izin nanya Ustadz. Jadi sambungannya yang tadi, kalau sholat di kendaraan yang tidak mungkin berdiri, apakah rukuknya cukup menundukkan kepala dan sujudnya membungkukkan punggung? Mohon penjelasan Ustadz. Oh ya, baik. Saya ini sering sholat, bukan sering banget ya. Hampir tiap hari. Saya karena pengajian saya keliling-keliling ya. Apa berangkat kadang ada sore, ada maghrib, lalu ada subuh dan seterusnya. Mau nggak mau, waktu itu kadang nggak cukup untuk melakukan sholat secara sempurna. Saya sholat duha itu di sepeda motor itu sering. Iya. Jadi sambil motoran ke kampus saya ini sholat duha sampai 8 rakaat. Tapi orang nggak tahu ya pakai kepala saja. Allahu Akbar. Rukuknya begini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ya tapi nggak terlalu untuk begini. Bisa nabrak ini ya. Ya kalau motor ya.
Intinya begini Bapak, pokok rukuk dan sujud, sujudnya lebih rendah dari rukuk kalau dalam kendaraan. Yang dimaksud itu pertanyaan sholat sunnah. Ya, lebih-lebih kalau emergensi. Tapi kalau emergensi sholat wajib, ya berhentilah dulu. Kalau maaf ya, kalau naik mobil sholat wajib itu hampir di setiap wilayah ada rest area. Sangat mustahil tidak menemukan tempat sholat. Sangat mustahil. Kecuali pesawat. Kalau di kabin pesawat, kita memang nggak mungkin sholat berdiri menghadap kiblat. Sebenarnya nggak mungkin. Ini kalau mobil masih bisa berhenti mencari rest area. Rest area nggak ada, bisa berhenti di markir sebentar saja, cepat-cepat sholat dan seterusnya. Beber karpet atau beber sajadah atau tanpa sajadah atau cukup di aspal itu aja. Kecuali memang hujan. Tidak mungkin. Waktu sudah mepet. Ya sudah sholat lihurmatil wakti. Atau sholat lid darurat. Di dalam keadaan kendaraan. Begitu. Yang intinya sujud lebih rendah dari ruku. Secara garis besarnya. Sholat sunnah boleh dilakukan dalam keadaan di kendaraan. Dan dalam keadaan berkendara. Dengan dalil hadis Nabi pernah sholat di atas unta. Yang kedua, sholat fardu tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan sempurna. Berdiri bagi orang yang mampu berdiri, lalu menghadap kiblat, berwudu, dan seterusnya. Kecuali kendaraannya memang tidak memungkinkan. Sementara waktu sholat sudah mepet. Maka menurut ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan ulama lain, Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili, dan lain-lain, itu memberikan penjelasan bahwa bolehlah sholat fardu, kalau sudah keadaan emergensi, dilakukan tidak memenuhi syarat, tidak masalah. Namanya sholat lihurmatil wakti. Nanti nyampe di kondisi normal, di tempat yang dituju kondisinya dan keadaan sudah normal, sholatnya diqodok, sholatnya diganti. Menurut mayoritas ulama. Kenapa kok diganti? Iya, karena tadi tidak sempurna. Begitu. Menurut sebagian ulama, oh tidak. Contohnya di mazhab Maliki, itu tidak perlu sudah. Wong sudah dilakukan, wong memang keadaannya darurat, ya sudah. Nah, itu menurut sebagian. Tapi ikutilah yang lebih banyak. Yang lebih banyak itu yang menyelamatkan. Yang bukan berarti yang lebih sedikit tidak selamat. Bukan. Artinya agama itu mengajarkan kalau mengikuti cara pandang, ikutilah cara pandang mayoritas. Gitu. Kenapa? Nabi bersabda begini, ittabi'us alaikum bisawadil a'dham. Ikutilah as-sawadul a'dham. Apa sawadul a'dham itu? Kelompok ulama mayoritas. Gitu loh. Kenapa? Ya, agama Islam itu mengajarkan kita tidak boleh ini. Bukan tidak boleh dalam arti haram ya. Karena ada perkara-perkara yang diperkenankan kita ikut kelompok kecil atau ikut kelompok besar. Sama-sama boleh. Secara umum, agama itu memprioritaskan, walaupun tidak wajib, memprioritaskan cara pandang yang lebih banyak diikuti. Begitu. Kenapa? Karena ada misi agama untuk yang lebih banyak itu adalah yang biasanya ya, walaupun ada yang tidak biasa ya. Yang biasanya itu lebih mewakili dari ulama-ulama mayoritas begitu. Tapi ini tolong jangan di framing kemudian, oh berarti kelompok minoritas itu nggak benar. Oh enggak juga. Enggak juga. Yang afdol, ya keutamaan. Maka dalam hal ini misalnya panjenengan sholat fardu di dalam pesawat, keadaannya emergensi, karena misalnya dari Jakarta atau dari mana saja, dari Singapura boarding jam 4 pagi. Udah pasti kehilangan subuh, padahal belum subuh. Nah, mau tidak mau ini membelakangi kiblat. Nah, bagaimana? Ya sudah, sholat subuh sesuai kemampuan di dalam pesawat, bertayamum, pakaiannya pun mungkin suci, mungkin tidak. Karena sudah pipis di pesawat itu ada kemungkinan sudah pipisnya mercik ke kemana-mana.
Ya sholatlah sesuai kemampuan. Allahu Akbar. Lalu berikutnya nyampe di Jakarta atau nyampe di Jawa Timur atau nyampe di Jawa Tengah, di Semarang, Jogja dan seterusnya. Lalu sholat lagi, mengkodok sholatnya jam 8 pagi misalnya. Mengkodok sholatnya jam 8 pagi. Ustadz, apa gunanya sholat yang tadi dilakukan di pesawat? Toh itu sudah memang dilakukan dan sudah selesai. Begini, sholatnya itu tadi namanya sholat lihurmatil wakti dan lid darurat. Jadi andaikan kita mati di perjalanan, tanggungan sholat di perjalanan itu sudah gugur. Itu. Maka sebenarnya itu sebenarnya belum sepenuhnya memenuhi syarat. Maka dianjurkan mengkodok menurut mayoritas ulama. Begitu. Lalu, lah ngapain kalau misal mengkodok itu kalau masih bisa mengkodok kok masih dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Nah, begini. Nabi itu bersabda, "Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintah sesuatu, lakukan sesuai kemampuan. Lah kemampuannya ya di situ ya sudah lakukan saja dulu. Itu. Jadi ini konsep apa? Struktur keilmuan agamanya begitu. Begitu Bapak G? Ya, Jelas G? ya. Artinya mengkodo tadi setelah sampai, apakah kita menunggu waktunya sholat yang kita Oh, lakukan deh? tidak perlu Setelah nunggu. sampai saja ya. Setelah sampai langsung berwudu, kalau pakaiannya najis diganti pakaian yang suci, lalu mengkodok sholatnya. Ya, baik Gitu. Ustaz. Ini ada Oke. pertanyaan lagi di chat Ustaz. Apakah orang pikun itu tidak berdosa jika tidak sholat? Atau harus kita gantikan gitu? Sholatnya gimana nih, Ustaz? Ah ini berarti butuh waktu lain untuk Ya, menjelaskan ya, bab pikun baik. ya. Ya, Nah, tapi saya terangkan ya. ya. Pikun itu namanya di dalam fikih namanya maktuh, maktuh atau atah. Orang yang apa? Terjadi fasadul akli. Akalnya sudah Hilang. goser. Ya, ya. Ya. Sholatnya sudah gak wajib pas pikun, tapi pas ingat sholat. Kalau pas sadar, itu wajib sholat. Kalau sudah gak sadar, ya dia tidak wajib sholat, termasuk tidak wajib puasa. Karena sudah tidak berkewajiban. Apakah dipuasakan? Tidak usah, wong dia sudah gak wajib. Begitu. Tetapi kalau ada orang yang memang tidak pikun, lalu dia mati punya tanggungan puasa, menurut hadis Sahih Bukhari, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati punya tanggungan puasa, tapi tanggungan puasanya bukan karena keteledoran. Ya, karena sakit, belum sempat mengganti. Maka boleh dipuasakan oleh keluarganya yang masih hidup. Hadis Sahih Bukhari. Ya, hadis ke 1800-an lah kira-kira. Saya lupa nomornya. Ya, begitu. Boleh, Ya, secara fikih boleh. Nah, dan untuk perpanjangan bab ini tidak cukup saya jelaskan dalam waktu 10 menit. Butuh ya, waktu ya. mungkin 1 sampai 2 jam tentang bab menggantikan ibadahnya orang lain. Ibadah apa saja yang boleh digantikan oleh orang lain. Ya. Seperti tadi haji dan umroh sudah. Puasa juga sudah. Tapi kan belum detail. Puasa yang model apa, yang keadaannya seperti apa. Sholat juga apakah boleh? Misalnya, apakah hanya puasa? Apakah boleh dengan cara lain? Nah, itu babnya lain. Nah, begitu, nggih. Ya, baik, Tapi baik. secara umum, kalau orangnya sudah pikun, tidak usah dipuasain. Kenapa? Orang pikun sudah ghairu mukallaf. Tidak kena taklif agama. Tidak kena perintah agama. Kenapa? Nabi mengatakan, Rufi al-kolam an salasin. Ya, di apa catatan kewajiban dari Allah dicabut. Ya, dicabut ansalasin dari 3 orang. Yang pertama anis sobiyi hatta yakburo. Ya, yaitu anak kecil sampai dewasa. Terus yang berikutnya di antara anil majnun hatta yufiqo. Apa orang yang tidak berakal sehat sampai dia betul-betul sadar. Wa anin naim hatta yastaikid.
Orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur, orang gila, orang pikun yang sudah nggak sadar akalnya, itu tidak mendapatkan taklif dari agama. Sehingga tidak perlu digantikan. Begitu. Kecuali kalau dia ini tua. Tua tidak pikun, cuma nggak kuat puasa. Maka itu digantikan puasanya oleh saudaranya setelah bulan Ramadan. Atau dibayarkan fidyah per hari 1 mud. 1 mud itu 700 gram atau 7 on. 1 mud per hari. Boleh berupa makanan, lauk sekaligus dan seterusnya. Begitu nggih? Ya, Ustaz. Ya, jadi kalau ini maaf nih nyambung lagi. Jadi kalau sakit, kalau tadi kan pikun, sakit gitu Ustaz ya. Dia sudah tidak bisa bergerak artinya boleh lah. Waktu misalnya mata gitu yang bisa bergerak itu masih boleh sholat sendiri ya Ustaz ya. Misalnya Bagaimana gimana Pak? Pak eh, Nadia dia gimana? dia sakit ya. Ah, Terus sudah secara sholat secara normal mungkin tidak bisa karena terbaring di tempat tidur gitu. Jadi dia sholatnya kan apakah hanya dengan kelopak mata misalnya atau Oh seperti iya, baik. apa itu? Saya ini penting karena ini harian ya. Jadi Ya, kalau nggak mampu berdiri duduk, kalau nggak mampu duduk berbaring atau terlentang menghadap kiblat. Kalau nggak mampu sudah tidak mampu apa-apa, kecuali tapi dia sadar. Masih sadar, diajak bicara, masih connect, ya. Ditanya, Bang, pengen bakso apa nasi uduk? Oh, nasi uduk. Ah, berarti masih sadar dia, ya. ya, ya, Kalau masih respon akalnya, berarti dia masih wajib sholat. Gimana wudhunya? Boleh diwuduin semampunya. Lalu sholat semampunya. Mungkin cukup menganggukkan kepala. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semuanya berbasis isyarah. Ya. Semuanya berbasis isyarah. Begitu, nggih? ya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ini Nggih. sebelum ke Mas Henry udah ngacung nih, pengen nanya tuh ada waktu 5 menit lagi. Monggo Nggih. Mas Henry dulu ya, Mas Henry dulu, monggo Mas Boleh Henry. Pak Ustadz? Boleh Pak Nggih, Ustadz? monggo. Ya. Nggih, monggo. Oke Pak Ustadz, ini ada kalau boleh lebih dari satu nih. Mumpung. Ini pertama, tadi yang terkait dengan untuk menjelaskan suatu masalah agama perlu 10 kemampuan lah, 10 keahlian. Tadi satu. Itu bagaimana terkait dengan sampaikan walaupun satu ayat. Nah, itu Balighu anni walau ayah itu ya. ya. Pertama itu, yang kedua mengenai ini Pak Ustadz, mengenai malam Lailatul Qadar. Itu kan eh, disebutkan hadisnya itu di malam-malam ganjil. Eh, saya jadi berpikir ya, kalau misalnya di malam-malam ganjil, eh, kan di sini ganjil ini terlepas dari masalah start awal pada waktu 1 Ramadan, seperti tadi yang disampaikan Pak Ustadz. Kalau tidak ada masalah itu pun, kalau kita misalnya di sini bulan malam ganjil, itu di Amerika bisa aja itu genap. Ya. Terus yang ketiga Pak Ustadz, Iya, iya, terus. Terus, Pak. ngapunten Pak Ustadz. Iya, lanjut aja. Mengenai masalah hadis soheh, itu kan ah, memenuhi 5 syarat ya Pak Ustadz ya. Ada perawi, kemudian sanad, kemudian apa itu bad, badit ya Pak Ustadz, lupa saya. Dabit, Tobit kemudian ya. syadz, kemudian ilah. Itu artinya kan ada ulama yang menilai itu sehingga disebut dengan soheh. Sekarang masalahnya mengenai hadis qudsi Pak Ustadz. Apakah juga memenuhi syarat ini Pak Ustadz? Sampun. Iya, hatur nuwun Ustadz. Iya, iya, iya. Yang pertama tentang hadis balighu anni walau ayah. Jadi gini, Pak Hendri dan para jamaah sekalian. Memang kita punya kewajiban menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Nah, yang dimaksud itu kurang lebih adalah persoalan-persoalan yang memang tidak membutuhkan, ya, tidak membutuhkan ijtihad. Contohnya, kita tidak boleh korupsi. Itu nggak butuh ilmu 8 tadi itu Pak Hendri ya. Hmm.
Iya. Itu kan satu ayat itu. Iya, iya. Bahwasanya wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri dari kalangan laki-laki, perempuan yang mencuri, maka dipotong tangannya. Itu tidak perlu ijtihad. Hmm. Itu disampaikan saja. Pak Endri dalam hal ini secara maaf ataupun siapa saja termasuk Pak Rodia dan lain-lain ngapunten mohon maaf boleh saja nyampaikan ilmu dari Nabi yang ilmu itu tidak membutuhkan ijtihad, tidak membutuhkan tidak membutuhkan piranti-piranti dan tool yang ruwet di dalam menjelaskan jika tidak pakai ilmu. Ya, contoh, ngapunten. Saya tanya, Pak Endri bisa nggak menjelaskan seperti yang tadi saya jelaskan mulai dari awal sampai akhir? Harus di, di, direview ulang lagi Pak Ustadz dari awal. Iya, misalnya Pak Endri, Pak Rodia disuruh ceramah seperti saya, menjelaskan tentang tetek bengek kayak tadi itu. Saya yakin nggak bisa. Yang Ya, itu nggak usah gitu loh. Yang itu nggak usah. Biar cukup orang yang ahli saja. ya, Karena nanti kalau yang bukan ahli menyampaikan itu berbahaya. Lah tapi kalau cuma menyampaikan kayak gini, tolong kita ini haram hukumnya apa namanya korupsi waktu. Misalnya orang yang ke kantor datang kewajibannya jam 8, tapi dia jam 11 siang baru ceklok. Gajinya sama dengan yang datang jam 8. Lah itu kan tidak perlu dalil itu. hmm, Tidak perlu disiplin ilmu itu. Ya itulah yang dimaksud dengan balighu adni walau ayah. Tahu sedikit dan tahu betul, mengerti persoalannya, mengerti secara keilmuannya, ya sudah sampaikan saja. Tapi kalau misalnya menjelaskan, wah ini hadis adalah hadisnya begini-begini, ini kok tiba-tiba ada keterangan bahwa ini doif, bahwa ini sohe, yang ini anu mungkar dan seterusnya. Itu tidak bisa disampaikan, ngapunten mohon maaf, disampaikan oleh orang yang tidak mengerti 8 disiplin ilmu tadi itu. ya, Kenapa? Karena harus membuka sekian kitabnya para ulama. Misalnya, ngapunten, ini bukan mamer saya, bukan ya. Ini nanti dikirain mamer saya. Sudah dibangunkan, Le? Sudah siapa? Anu sampah dikasihkan Mas Dewi. Dia di bawah yang di anu bilang sama Uma. Yang di bawah itu. Maksudnya yang di dapur suruh buang sampahnya. Gitu. Apunten ya, intro sebentar ya. Eh, jadi balighu anni walau ayah itu begitu Pak Hendri. siap, Yang memang betul-betul tahu dan tidak membutuhkan disiplin ilmu. Ya kan tidak perlu misalnya ayolah jaga sholat berjamaah misalnya. Kenapa? Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat fardu, maaf, sholat sendirian. Ayo hidupkan pengajian. Kenapa? Ngaji ilmu kayak begini ini pahalanya menurut hadis Ibnu Majah itu dikatakan katanya Nabi lebih mulia daripada sholat sunnah 1.000 rakaat. Iya, matikan lampunya. Nah, jadi sholat sunnah itu kan tidak perlu ijtihad itu. Tidak perlu ilmu itu. Maksudnya tidak perlu disiplin struktur keilmuan yang kokoh dan hierarki. Ya, tidak perlu. Ya, sampaikan aja itu maksudnya. siap, Bukan kemudian setiap anu disampaikan padahal tidak ngerti kaidah ilmunya kan nanti bahaya loh, bukan ahlinya. Itu loh ya. siap, Kayak siap, gitu. Tapi kalau cuma menyanyi kayak gitu, saya kira bisa diterima siapa saja itu. siap, siap, Misalnya, ayo misalnya, ayo kawan-kawan, saudara, kita hidupkan ngaji walaupun online misalnya. Kita buat ngaji secara online. Karena apa? Ngaji itu lebih mulia daripada sholat 1.000 rakaat. Katanya Nabi begitu. Ngaji satu bab ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan Pak Hendri. Tentang apa namanya apakah hadis qudsi harus memenuhi kriteria satu rawinya dobet, rawinya apa pertama ittisalus sanad, sanadnya bersambung
Dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, baru dari Nabi. Nah, yang kedua dobtur rawi. Rawinya apa itu hafalannya kuat. Yang ketiga ada latur rawi. Rawinya itu adil. Terus salamatun minasyudud wal illah. Selamat dari kenyelenehan dan penyakit-penyakit di dalam redaksinya maupun di dalam rawinya. Misalnya, apakah harus berlaku juga? Secara sanad itu harus berlaku. Cuma begini, umumnya hadis qudsi itu hampir beberapa ulama itu menerimanya tanpa seleksi rawi-rawi itu. Tanpa seleksi rawi-rawi. Begitu umumnya. Umumnya langsung. Kenapa? Karena itu apa ya? Itu biasanya ada di kitab-kitab hadis yang ya baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Itu langsung periwayatannya dari Nabi Muhammad SAW. Disebutkan juga sanad-sanadnya. Ya, saya kira itu tentang hadis qudsi itu memenuhinya syarat bahwa ini dari Nabi, iya pasti harus sambung sanatnya. Jadi sanatnya dari sahabat ini, lalu nyampe ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi menyampaikannya atas dasar bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka biasanya disebutkan begini, Fima yarwi Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi. Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Nabi langsung dari Allah. Nah, berarti itu namanya hadis qudsi. Yep. Itu. Nah, hadis qudsi itu maknanya dari Allah, substansinya dari Allah, redaksinya walafdhuhu min Rasulillah. Redaksinya dari Nabi. Begitu. Bukan Quran, beda dengan Quran. Kalau Quran itu lafdzon wa maknan minallah. Secara redaksional dari Allah dan secara makna substansi dari Allah. Saya kira begitu nggih, Pak Hendri. Satu lagi maksudnya ganjil tadi. Oh iya, tentang Lailatul Qadar. Nah iya. Tentang Lailatul Qadar kita ini masih sering terjebak dengan tekstualisme hadis atau tekstualitas hadis. Jadi tekstualisme memaham secara tekstual ini terlalu kuat di Indonesia ini. Ya, mungkin khususnya seperti Pak Hendri ini ya. Jadi tekstual banget gitu ya. Nah, maka di sini perlu pembacaan kitab-kitab yang luas Pak Hendri. Cuma saya simpulkan saja. Oke, saya simpulkan. Ada kitab namanya kitab Mausu'ah Al-Kasanzaniyah. Ya. Ini kitab ensiklopedi yang kurang lebih ada 20 jilid. Itu membahas tentang ilmu-ilmu hikmah. Artinya ilmu hikmah itu cara memaham hadis dan cara memaham keberagamaan kita secara substansial. Ya. Misalnya di Indonesia itu malam, di Amerika siang. Itu gimana? Yang Amerika nggak dapat Lailatul Qadar itu orang Islam. Ya gitu ya. Ya itu karena kita sering banget terjebak dengan tekstualisme. Tekstualisme, literalisme apa ya? Memaham secara literal dan tekstual itu dalam satu sisi baik. Tapi dalam banyak sisi itu buruk. Bahkan berbahaya. Bahkan berbahaya. Ada banyak catatan saya di laptop tentang memaham secara tekstual. Ya, bukan memaham. Kalau tekstual itu bukan memaham namanya ya. Tekstual itu bukan memaham. Memaham itu teks dan around the text. Iya. Teks dan juga yang di luar teks dan yang di sekitar teks. Maka kesimpulannya begini. Di dalam kitab Mausu'ah itu sebenarnya Lailatul Qadar itu bisa terjadi dari awal sampai akhir. Khususnya di ganjil. Ganjil itu tidak mengikuti
Maaf, tidak mengikuti lokal. Maaf, tidak mengikuti hukum global. Kalau Lailatul Qadar mengikuti hukum global, tidak mengikuti hukum lokal, maka di Indonesia malam, di Amerika Serikat itu tidak malam. Gimana itu yang dapat waktu di turunnya waktu Indonesia, ternyata di Amerika itu ternyata masih siang. Kan kasihan yang Amerika dong. Gak adil Allah. Lah ini kan namanya tekstualisme ini. Tekstualis namanya. Tidak begitu. Tapi mengikuti hukum lokal. Ya kalau di sini malam ya di sinilah yang dianggap. Ya. Ya di sini yang dianggap. Kalau di Amerika malam ya nanti Allah kan nurunkannya kan bukan hanya di Indonesia. Ya berarti terjadinya 24 jam. Gitu loh. Maka orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, apa sih Lailatul Qadar itu? Yaitu merasa nyaman ketika ibadah selama 24 jam itu. Maka orang yang mau mendapat Lailatul Qadar ya 24 jam. Bukan hanya 12 jam atau bahkan mungkin 6 jam waktu malam. Tidak hanya itu. Ya 24 jam non-stop. Dia ibadah merasa nyaman. Tenang, teduh, hatinya semangat. Tidak ada rasa malas. Nyaman pokoknya ibadah selama 24 jam. Itulah ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar. Hatinya tenang, teduh, jernih, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa mangkel, tidak ada rasa benci. Yang ada kenyamanan ibadah kepada Allah. Seakan-akan dia fly berromantisme, tenggelam di dalam lautan cinta bersama Allah. Ya ini baru Lailatul Qadar. Ya itu ya tidak bisa dirasakan dan tidak bisa digambarkan secara utuh. Pak Endri mendapat Lailatul Qadar tidak bisa bercerita secara utuh kepada saya. Sebaliknya saya. Karena apa? Itu namanya pengalaman spiritual. Jangan dianggap Lailatul Qadar seperti jatuhnya tong dari langit. Tong satu dream jatuh jedor. Ya nggak begitu. Itu maaf ya. Bab Lailatul Qadar ini tidak bisa diterangkan dalam waktu yang sangat singkat. Cuma saya kasih gambaran. Apakah Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah keadaan spiritual secara batin. Orang itu beribadah dengan nyaman, hatinya tenang, teduh, pikiran nyaman, tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa hasut, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada macam-macam. Pokoknya sifat-sifat buruk tidak ada. Ibadah itu semangat 24 jam. Itulah namanya rasa Lailatul Qadar. Dan itu bisa terjadi secara lokal. Tidak bisa secara global langsung. Oh sekarang terjadi di Indonesia ternyata malam ke-27. Ternyata di Amerika Serikat masih hari ke-26. Atau hari ke-28. Kan nanti kasihan yang di sana. Jadi Allah menurunkannya ke setiap hamba. Di setiap lokasi, di setiap daerah. Dan itu sangat super rahasia. Super secret. Ya. Ya, tidak bisa digambarkan dengan nalar, tapi dengan rasa. Bukan dengan rasio, tapi dengan rasa. Seperti itu. Sayangnya babnya ini sangat terbatas waktunya untuk diterangkan bab-bab ini. Ya sudahlah, tak kasih gambaran-gambaran umumnya saja. Begitu nggih. Detailnya ya kudu ngaji di tempat lain, di kesempatan lain, dan dalam waktu lain. Tidak bisa dicampur aduk. Ngaji bab lansia, ternyata minta diterangkan sampai detail Lailatul Qadar. Ngaji bab lansia, ternyata minta diterangkan tentang puasa dikodok oleh orang lain. Ya nggak bisa ngaji kitabnya kutub bab per bab. Gitu loh. Ada waktunya tersendiri. Begitu nggih? Nggih, matur Ngapunten, nuwun. mohon maaf. Ya. Matur nuwun, matur nuwun. Mungkin harus ditutup ini. Ini Iya, iya, puasa benar. soalnya. Iya, iya. Ini saya habis tenggorokan saya. Ini ya. Iya, Iya. Saya oke. komentar ya Baik, Ustaz. Ustaz. Baik, Ustaz. Jadi Ini. apa namanya Lailatul Qadar itu setiap orang bisa terjadi kapan saja ya Ustaz ya. Oh ya bisa kapan saja. Ya, tidak harus malam 10 terakhir ya. Oh enggak, mulai Iya, dari awal udah bisa itu ya. iya, iya, Dan ini maaf, ini bisa blunder kalau tidak diterangkan pakai ilmu. iya, Iya, iya. tidak, iya bahaya. Makanya
ada kajian khusus yang nerangkan itu, namanya kitab Mausu'ah Al-Kastanzaniyah itu. Ya. Nerangkan. Ya, baik Ustaz. Kalau gitu Ustaz Mas Henry, ini kan Mas Henry mau ngambilnya tadi 10 terakhir aja gitu atau sudah mulai nih. Jadi Udah mulai dari awal ya. Mau Ustaz enaknya Karena saya sendiri. yang paling dimungkinkan orang mendapatkan situasi spiritual itu, suasana spiritual Lailatul Qadar itu, yang paling dimungkinkan itu 10 terakhir. Genap ganjil itu sama semua ya. Yang lebih dimungkinkan lagi itu ganjil gitu loh. Kayak gitu. baik Kayak Ustaz. gitu ya. Ya, Ustaz saya tanya sebentar saja ada satu yang apa masih boleh ditulis ya? hampir jam 7 silakan. Nah, kalau Ustaz mau yang Sedikit Sedikit, sebentar. mawon Bu sedikit. Ge. Ya sedikit. Tadi yang dikatakan kalau kita sholatnya tidak berdiri lengkap, duduk. Misalnya kita sujud terakhir itu sujud, terus bangun lagi duduk, apa aku dibolehkan Ustadz? Itu saja. Oh, yang terakhirnya saja ngambil sujud duduk sempurna Sujud, gitu ya. iya. Iya. Tapi enggak. Oh, boleh Bu. Habis itu apa berdiri lagi di kursi gitu, boleh Ustadz itu. Boleh. Ya. Oh ya, terima kasih. Jadi enggak waktunya Oke. alam. Iya. Nggih pun. Cukup Matur ya. nuwun. Ya. Nggih, nggih, Ya, Ustaz. Matur nuwun. tapi Nggih, maaf nih kami mohon Ustaz. maaf. Iya, tapi maaf Ustaz, Kami ini ada satu kasihan tidak dijawab. Ustaz, cuma tapi simpel, jawab iya atau tidak aja Ustaz. iya. Ini ada dari Mas Udin ini, Mas Fahrudin. Lebih utama mana antara mendengarkan khutbah Jumat dan sholat tahiyatul masjid itu aja Ustaz. Oh Lebih ya. utama. Eh, sama-sama utama. Kalau sudah khutbahnya dimulai, ya sholatnya dipercepat segera mendengarkan khutbah. Gitu aja, biar dapat kedua-duanya. Gitu nggih? Ya, baik Ustaz. Ya. Alhamdulillah, sudah lengkap. Jadi ternyata masih perlu waktu yang banyak Ustaz untuk memahami berbagai ilmu tadi. Baik, monggo Ustaz ditutup dengan doa atau ini yang lainnya. Nggih. Ustaz. Semoga Bapak Ibu panjenengan semuanya diparingi sehat walafiat. Amin. Amin. Diparingi sehat kuat ibadah kepada Allah, dimudahkan rezekinya, anak cucunya, keluarganya semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian terima kasih. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apa yang kami sampaikan. Jika ada yang benar itu semata-mata karena Allah yang telah menunjukkan kebenaran. Jika ada yang buruk itu karena saya sebagai manusia yang penuh dengan kekhilafan. Mohon dengan hormat kami undur diri dan mohon kepada Bapak Endri untuk mengirimkan file kajian pada pagi hari ini untuk kami upload di laptop di YouTube, channel YouTube kami. Karena saya tadi keburu-buru masih ada taklim subuh, gak sempat nyiapkan perangkat dengan lengkap langsung live di streaming. Bahkan kemarin itu saya punya angen-angen langsung tidak pakai Zoom. Tapi Bapak Ibu langsung tak kasih live streaming di YouTube saya, tak buka untuk publik dan langsung tanya di YouTube. Tapi rupanya sudah keburu-buru waktu tadi. Gak apa-apa lah, mungkin di lain waktu, di lain kesempatan tidak usah pakai, jika ada kesempatan ngaji dengan saya tidak usah pakai Zoom, langsung saya kasih link YouTube, saya buka menu publik, bisa chatting room, bisa live wajah langsung bisa kelihatan di YouTube dan seterusnya. Sekian terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل